ada sosok wanita dari abad ke-16 yang kisahnya masih dibicarakan hingga saat ini. Namanya pun tercatat dalam sejarah sebagai salah satu wanita paling menakutkan di dunia. Bahkan pernah tercatat dalam buku rekod dunia yang dinobatkan sebagai wanita dengan jumlah korban terbanyak. Diperkirakan ratusan gadis muda hilang tanpa jejak karena dirinya. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita mulai. Sebelum lanjut ke pembahasan, aku mau nanya nih, kamu bisa nggak bayangin kalau kamu pindah ke rumah baru, tapi ternyata ada sesuatu yang sudah tinggal di sana duluan? Serem kan? Itulah kisah nyata yang jadi film The Conjuring Last Rites. Film ini mengikuti pasangan Ed dan Lorraine Warren, paranormal terkenal yang dipanggil buat nolong keluarga Perron. Kalau kamu penasaran dengan The Conjuring Last Rites, bisa ditonton di aplikasi Lock. Selain horor, ada ribuan film trending lain, K-drama, short, TV barat, film anime. Kualitasnya pun HD dan bisa ditonton di HP, laptop ataupun TV. Buruan download Lock di Play Store atau App Store. Link ada di bawah. Saat film dibuka, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang mengunjungi pemakaman. Pemakaman itu diperuntukkan untuk para prajurit kejam, raja-raja yang gila dan para pengkhianat yang serakah. Di antara makam-makam tersebut, terdapat makam dari salah seorang wanita yang akan kita bahas kali ini. Kemudian kita diajak flashback ke tahun 1560. Lahirlah seorang bayi perempuan yang bernama Kontes Bathory Elizabeth. Dia lahir di Hongaria dan berasal dari keluarga yang terpandang di wilayahnya. Sejak dilahirkan, Elizabeth sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang pria bernama Ferenc Nadasdy yang memiliki kedudukan dan kasta yang sama dengan keluarganya. Sejak kecil Elizabeth sudah dididik oleh keluarganya agar tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa belas kasih kepada apapun dan siapapun. Hal itu dibuktikan dengan diperlihatkannya seorang pelayan yang dihukum dengan cara menyiksanya, melihat jasad sang ayah, serta mengubur hidup-hidup anak ayam. Semua itu dilakukan oleh keluarganya agar dia menjadi orang pemberani dan tidak berperasaan. Ketika beranjak usia remaja, Elizabeth menjalin hubungan dengan seorang pria yang seumuran dengannya. Akan tetapi, ketika sang ibu mengetahui hubungan itu, sontak dia marah kepada Elizabeth. Sang ibu pun kembali mengingatkan jika Elizabeth telah dijodohkan dengan pria pilihan keluarganya. Untuk menutupi aib atas perbuatan mereka, kekasihnya pun dihabisi di depan Elizabeth dengan cara tidak manusiawi, yang mana pada saat itu Elizabeth sedang mengandung anak darinya. Ketika bayi yang dikandung Elizabeth terlahir ke dunia, sang ibu berkata bahwa sampai kapanpun Elizabeth tidak akan pernah melihat putranya kembali. Singkatnya, Elizabeth menikah dengan Ferenc Nadasdy di usianya yang baru 15 tahun. Dan tidak lama setelah itu, ibunya pun meninggal dunia. Tidak terasa 10 tahun telah berlalu. Elizabeth dikaruniai 3 orang anak perempuan. Sang suami merupakan komandan perang. Dia begitu disegani di wilayahnya karena selalu menang ketika dirinya yang memimpin peperangan. Dan dengan keberhasilannya itu, dia pun mendapatkan hadiah yang sangat besar dari kerajaan Hongaria. Belum lagi Elizabeth yang begitu pandai mengelola keuangan, sehingga harta yang mereka miliki pun kini berlipat dengan begitu pesat. Dengan kecerdasannya dalam mengelola semua itu, serta dukungan kekuatan militer dari sang suami, membuat mereka menjadi keluarga yang sangat dihormati dan ditakuti oleh setiap orang pada waktu itu. Pada suatu hari, seusai berperang, Ferenc mendatangi kediaman Raja Matthias untuk mengambil upahnya selama 1 tahun berperang. Namun karena sang raja yang saat ini tidak memiliki cukup uang untuk membayar full gajinya, meminta sedikit waktu. Tapi sepertinya Ferenc tidak mau tahu akan hal itu. Dirinya hanya ingin upahnya segera dibayar saat itu juga, karena dia akan pulang bertemu dengan keluarganya. Akhirnya sang raja memberikan barang berharganya yang berlapiskan emas untuk melunasi sebagian hutang gajinya selama 1 tahun.
should have gotten me though, with what he still owed Rael. Kedatangan Feren disambut dengan bahagia oleh istri dan ketiga anaknya. Namun kebahagiaan itu tidak bisa bertahan lama karena dirinya terserang wabah penyakit sewaktu dia berada di medan perang. Meski semua usahanya telah dia lakukan, termasuk memanggil tabib terbaik di wilayah itu, namun tetap saja nyawanya tidak bisa tertolong. Di acara pemakaman sang suami, Elizabeth terlihat begitu sangat tegar, dan setelah selesai acara pemakaman, dia pun menegaskan kepada asistennya bahwa kepergian sang suami tidak akan pernah membuat dia lemah, justru malah akan menunjukkan konsistensi di hadapan sang raja. Untuk mendukung tekadnya, dia kembali mengirim pasukan tentara ke medan perang untuk mewakili keluarganya. Bahkan ketiga anaknya pun dikirimkan ke tempat yang aman di Wina untuk belajar dari guru-guru yang terbaik di sana, agar dirinya bisa lebih fokus melanjutkan pertahanan kastil dari mendiang sang suami. Selesai mengantar ketiga anaknya, Elizabeth pergi ke kediaman kerajaan Matthias untuk menagih hutang upah sang suami yang belum terselesaikan. Namun sayangnya, sang raja belum bisa membayarkan upah Ferenc. Dia beralasan masih banyak rakyatnya yang belum terpenuhi karena kondisi saat ini peperangan masih berlangsung. Di sini Elizabeth menunjukkan konsistensinya di hadapan sang raja. Saat mengadakan acara makan malam di kediaman bibinya, terlihat Elizabeth lagi disinggung oleh seorang pendeta yang menanyakan tentang banyaknya harta kekayaan yang dimiliki olehnya. Sampai-sampai para petinggi-petinggi kerajaan banyak yang berhutang kepada Elizabeth. Namun dia dengan santainya menjawab kalau raja berhutang kepadanya karena keberuntungan sang raja, sedangkan dirinya memiliki keberuntungan dengan memiliki banyak uang, dan masalah dirinya memiliki banyak harta. Elizabeth menjawab jika dirinya memiliki hak untuk tidak berbagi rahasia dengan orang lain. Selesai makan malam, Elizabeth didatangi oleh sepupu jauhnya yang bernama Georgie, yang juga merupakan seorang bangsawan. Di sini Georgie menyatakan niatnya untuk menikahi Elizabeth dengan tujuan agar menyatukan kekuatan mereka masing-masing. Namun Elizabeth menolak dengan alasan saat ini masih fokus dengan peperangan terhadap kerajaan Turki. Setelah itu, sang bibi mengajak Elizabeth ke acara pesta dansa. Dengan tanpa sengaja, di sana dia bertemu dengan seorang pemuda yang tampan. Tampaknya mereka berdua saling suka satu sama lain. Elizabeth yang penasaran menanyakan kepada sang bibi. Bibinya pun menjawab jika pemuda itu bernama Isvan. Ternyata Isvan adalah putra Georgie yang tadi ditolak oleh Elizabeth. Mengetahui Elizabeth tertarik kepada Isvan, bibinya mengenalkan mereka berdua. Di momen inilah benih-benih cinta di antara mereka pun tumbuh. Meski terpaut usia yang cukup jauh, tapi cinta mereka berdua tidak membuatnya padam. Esoknya mereka akan berpisah. Meski dengan berat hati, Elizabeth pamit kepada Isvan untuk kembali pulang ke kediamannya karena kesibukan mereka masing-masing. Di perjalanan pulang, Elizabeth kembali teringat dengan momen-momen bersama Isvan yang membuatnya seketika tersenyum. Namun tiba-tiba dia terdiam saat melihat tangannya yang mulai keriput. Dia beranggapan bisa saja Isvan meninggalkan dirinya yang mulai menua. Sesampainya di rumah, Elizabeth menceritakan semuanya kepada Durvalia, yakni asisten pribadinya yang juga memiliki hubungan khusus dengan Elizabeth. Di sini Durvalia terlihat cemburu dan mengatakan agar dia tidak mudah jatuh cinta, karena itu akan membuatnya lalai dalam segala hal. Durvalia juga mencoba untuk menyadarkannya
dengan perbedaan usianya yang jauh. Elizabeth, young people change their mind. 31 while you're soon to be 39. But do not forget your rank. Beberapa hari kemudian, Elizabeth bertemu kembali dengan Istvan. Setelah mereka berdua menghabiskan malam bersama, Istvan memberi kabar bahwa dirinya akan segera menikah. Di sini Elizabeth sama sekali tidak merasa keberatan, asalkan mereka masih bisa bersama, walaupun tidak terikat pernikahan. Elizabeth yang sangat mencintai Istvan merasa tidak sanggup jauh dan berpisah dalam waktu yang cukup lama dengan Istvan. Saat Istvan masih tertidur, dia memotong beberapa helai rambutnya untuk dia simpan. Setelah berpisah, Elizabeth pergi mengunjungi gereja di desanya. Dia berdoa dan berbincang dengan seorang pendeta di sana. Waktu terus berlalu. Surat yang ia tunggu-tunggu dari Istvan tidak kunjung datang. Elizabeth merasa khawatir. Dia takut jika Istvan tidak mencintainya lagi. Dia meminta bantuan kepada Durvalia untuk membuat keajaiban pada hubungan cintanya dengan Istvan. Sebagai imbalan, Durvalia meminta Elizabeth untuk melakukan beradu apem bersamanya. Esok paginya, surat dari Istvan akhirnya datang. Elizabeth segera bersiap untuk pergi mengunjungi anak-anaknya. Durvalia terlihat tidak senang dengan keputusan yang terkesan terburu-buru, karena dia tahu betul Elizabeth berencana untuk bertemu kembali dengan Istvan. Elizabeth datang ke sebuah pesta untuk menantikan kehadiran Istvan. Tiba-tiba ada seorang pria menghampirinya. Pria itu menyanjung kecantikan Elizabeth, dan dia memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Dominic. Dominic yang mengetahui jika Elizabeth sedang menunggu Istvan yang tidak kunjung datang, merayu dan menghasutnya dengan mengatakan jika Istvan tidak layak mendapatkan cintanya. Tapi tidak lama kemudian, Istvan pun datang dan menemui Elizabeth. Istvan tidak bisa menemaninya malam itu karena dia memiliki tugas penting yang harus dia kerjakan. Namun dia berjanji akan segera menemui Elizabeth ke istananya. Tentu saja hal itu membuat Elizabeth sangat senang dan membiarkan Istvan pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dominic yang sedari tadi mengamatinya, dia mencoba merayunya kembali untuk menghabiskan malam bersama. Namun Elizabeth menolak. Hari demi hari terus berlalu. Elizabeth terus menunggu kehadiran Istvan. Dia mulai merasa khawatir jika Istvan tidak mencintainya lagi. Ternyata Istvan telah ditahan di sebuah ruangan oleh sang ayah. Georgie tidak ingin putranya pergi menemui Elizabeth lagi. Dia ingin jika Istvan melupakan Elizabeth dan menikah dengan seorang wanita muda berasal dari Denmark. Istvan berusaha meyakinkan sang ayah jika mereka berdua saling mencintai satu sama lain. Sang ayah yang sudah tidak tahu harus berbuat apa untuk putranya mulai menebarkan kebohongan tentang Elizabeth. Namun jelas Istvan tidak percaya begitu saja. Meski dia tidak percaya, tapi dia tetap menuruti kemauan sang ayah untuk menikahi gadis yang sudah dipilih oleh keluarganya. Di sisi lain, Elizabeth yang merasa kesepian mulai ditemani oleh Dominic. Saat berkuda dan berbincang dengan Dominic, tiba-tiba dikagetkan oleh seorang nenek tua yang menghalangi jalannya. Elizabeth memaki wanita tua itu, tapi wanita tua itu malah berkata, "Suatu saat engkau pasti akan keriput seperti aku." Elizabeth yang tidak terima atas perkataannya langsung menghampiri wanita tua itu dan menghajarnya di depan umum. Setelah berada di dalam kastil, Elizabeth kembali memikirkan tentang Istvan. Dia mulai depresi karena pria yang dicintainya tidak kunjung memberi kabar. Saking cinta dan tidak mau kehilangan Istvan, Elizabeth mulai menyayat kulit di bagian dadanya, lalu memasukkan potongan rambut Istvan ke dalamnya dan menutup kembali dengan cara menjahit bagian kulit tanpa rasa sakit sedikit pun. Beberapa minggu telah berlalu. Pikirannya semakin kacau.
Sampai-sampai dia jatuh sakit. Dorvalia tidak tinggal diam. Dia menyadarkan Elizabeth yang lemah karena cinta. Dorvalia mengingatkan kembali tentang betapa kuatnya Elizabeth dulu dan bagaimana nasib anak-anak serta tahta kekayaannya seandainya dia telah tiada. My life was meaningless and I had no idea. Understand how a strong woman can. I do not know. What will happen to your lands and children? Kabar mengenai Elizabeth yang sedang sakit sampai kepada Georgie. Ia meminta kepada orang kepercayaannya untuk melakukan segala cara agar mengenai Elizabeth yang sedang depresi bisa tersebar ke penjuru dunia dan memalsukan balasan surat Elizabeth dengan mengaku sebagai Istvan. The Countess is ill. Istvan? Gone mad. She is heartbroken. Serve us in some way. Silly love affair might in fact, at any cost, proof of her lunacy. Balasan surat palsu itu akhirnya sampai ke tangan Elizabeth. Dia begitu sangat marah dan sakit hati. Pasalnya surat itu berisikan hinaan kepada Elizabeth bahwa Istvan telah menikah dengan wanita asal Denmark yang lebih muda dan cantik. That his heart could only be hers. He says he loves her more than anything and very pretty. Forget about him. Smooth and Tidak lama kemudian, Dominic datang dan menghampirinya. Dia terus berusaha untuk mendapatkan cinta dari Elizabeth. Dia merayu dan mengajarkan Elizabeth cara menggunakan cambuk agar bisa melampiaskan semua amarahnya. Pagi hari setelah Dominic pergi meninggalkan kastil, Dorvalia mengungkapkan ketidaksukaannya kepada Dominic. Namun Elizabeth tidak menanggapinya. Saat seorang pelayan sedang menyisir rambut Elizabeth, secara tidak sengaja dia malah menarik rambutnya. Sontak Elizabeth pun marah dan menampar si pelayan itu hingga terluka. Saking banyaknya mengeluarkan darah, sampai-sampai mengenai wajah Elizabeth. Ketika dia membersihkan wajahnya, dia merasa heran karena wajah yang terkena darah itu menjadi lebih halus. Padahal itu semua hanya perasaan dan halusinasinya saja. Namun dia meyakini bahwa itu memang kenyataan. Hingga dia memutuskan untuk terus mengambil darah pelayannya, sampai si pelayan itu lemas dan meninggal. Semakin hari perilaku Elizabeth semakin aneh. Dia menjadi lebih terobsesi untuk terlihat lebih muda karena kecucuran darah segar dari para gadis. Karena hal itulah, satu persatu pelayannya yang masih muda pun meninggal akibat diambil darahnya. Tidak henti-hentinya Dorvalia menentang apa yang dilakukan oleh Elizabeth. Dia menyuruh Elizabeth untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat. Tapi Elizabeth tidak peduli dengan perkataan Dorvalia. Justru dia semakin menggila dengan memiliki alat canggih untuk mengambil darah para gadis. Hubungannya dengan Dominic pun menjadi semakin dekat. Sampai pada suatu malam, saat Elizabeth tertidur, Dominic terlihat sedang mencari sesuatu. Akan tetapi aksi mencurigakan itu segera diketahui oleh Dorvalia. Seiring berjalannya waktu, korban-korban Elizabeth semakin hari semakin bertambah, hingga para pesuruhnya tidak sanggup lagi untuk menguburkan semua korbannya. Sampai-sampai tubuh mereka dimakan oleh hewan buas di tengah hutan. Sepandai-pandainya bangkai ditutupi, pasti akan tercium juga. Terbukti dari para warga yang mulai mencium kejahatan yang dilakukan oleh Elizabeth. Setiap pembunuhan yang ia lakukan, Elizabeth selalu menuliskan data korbannya di sebuah jurnal miliknya. Dan di saat Elizabeth mengetahui bahwa pendeta akan segera melaporkan kejanggalannya pada sang raja, tiba-tiba saja sang pendeta didatangi oleh dua orang suruhan Elizabeth. Saat itu juga pendeta itu pun dihabisi oleh mereka. Di suatu malam, saat Elizabeth sedang tertidur lelap,
Tiba-tiba Dominic mengambil jurnal milik Elizabeth. Bahkan dia berani turun ke lorong tersembunyi untuk mencari tahu mesin yang dibuatnya. Setelah dirasa aman, dia pergi meninggalkan kediaman Elizabeth. Mengetahui salah satu jurnalnya hilang membuat Elizabeth panik. Dia lantas meminta para pelayannya untuk mencari Dominic sebelum Dominic memberikan jurnal itu kepada raja. Di suatu ketika Raja Matias didatangi oleh seorang pria tua. Pria tua itu membawakan sebuah laporan penyelidikan dan meminta persetujuan untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut di kediaman Elizabeth. Pria itu juga berkata, jika terbukti benar Elizabeth melakukan kejahatan itu, maka otomatis hutang-hutang kerajaan pada Elizabeth akan dianggap lunas. Tidak hanya itu saja, sang raja pun akan mendapatkan seluruh harta sitaan milik Elizabeth. Tentu saja sang raja yang mendengar hal itu menyetujuinya. Sisi lain, kita akan melihat Georgie bersama Dominic yang telah berhasil membuat kehancuran kepada Elizabeth. Georgie telah berhasil membuat Istvan percaya jika Elizabeth telah banyak menghabisi para gadis. Di keesokan harinya, Istvan pergi bersama dengan pengawalnya untuk membuktikan langsung apa yang telah dikatakan oleh orang-orang tentang Elizabeth. Mengetahui kedatangan Istvan membuat Elizabeth tersenyum kembali. Dia lantas menanyakan kabar kebenaran tentang Istvan yang tidak lagi mencintainya. Lalu Istvan menceritakan semua kebenarannya. Selama ini, dirinya sering mengirimkan surat untuk Elizabeth. Namun sayangnya pernyataan dari Elizabeth, surat itu tidak pernah sampai kepadanya. Elizabeth yang sangat rindu dengan Istvan tidak mau tahu permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama dengan Istvan setelah sekian lama tidak bertemu. Beberapa waktu kemudian, saat Elizabeth tertidur lelap, Istvan terbangun. Hal itu diambil kesempatan untuk mencari tahu kebenaran tentang kekejaman Elizabeth. Dia pun pergi ke lorong tempat di mana Elizabeth menghabisi gadis-gadis itu. Sontak, Istvan terkejut ketika melihat mesin tersebut. Dia hanya bisa terdiam, mengisyaratkan bahwa dirinya tidak percaya apa yang telah dilakukan Elizabeth selama ini. Pihak kerajaan pada akhirnya menghukum Elizabeth atas kejahatan yang telah dilakukannya karena terbukti telah menghabisi lebih dari 600 gadis sesuai buku jurnal yang ia tulis. Namun karena Elizabeth merupakan bangsawan, dia pun tidak dihukum mati, melainkan dikurung di sebuah ruangan kecil yang gelap. Sedangkan para pelayan yang ikut serta membantu dalam kejahatan tersebut dihukum mati. Testified to the murders and many witnesses have testified. Castle, some of them Countess and her accomplices, Bathory herself, journals written by Countess in the murders in detail. Seluruh harta warisannya kini jatuh ke tangan Georgie dan seluruh hutang raja pun dianggap lunas. Saat bertemu dengan Georgie, Elizabeth berkata, karena ulah Georgie yang telah menjebaknya lah membuat selamanya orang-orang akan menaruh benci kepadanya. Dan Elizabeth juga berkata, jika dia masih mencintai Istvan, meski dia harus merasakan penderitaan. Evils that are indeed very real, terrified of the bloodthirsty, the populace occupied for a very long time. Eternal love. Elizabeth meminta pengampunan kepada Tuhan atas semua dosa-dosa yang telah ia perbuat. Dan tepat 4 tahun dia dikurung, pada malam harinya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian jasadnya pun dikuburkan dengan sangat tidak layak oleh orang-orang yang membencinya. Hingga kita dikembalikan ke scene awal, seorang pria yang mendatangi makam. Terungkap fakta bahwa pria itu adalah Istvan yang sedang mengunjungi makam Elizabeth. Cinta Istvan kepada Elizabeth tidak pernah pudar, meski dia tidak pernah tahu kejadian yang sesungguhnya. Apakah sang ayah hanya mengarang cerita, atau mungkin benar jika Elizabeth seorang wanita yang kejam? Elizabeth Bathory meninggal di balik dinding kastil yang menjadi penjara terakhirnya. Hingga kini
Kisah hidupnya masih menjadi perdebatan. Apakah dia benar-benar pelaku kejahatan mengerikan atau hanya korban fitnah demi merebut kekayaannya? Satu hal yang pasti, namanya akan selalu tercatat dalam sejarah sebagai salah satu tokoh paling misterius dan kontroversial di Eropa. Dari kisah Elizabeth kita belajar bahwa obsesi yang berlebihan hanya akan membawa kehancuran. Kekuasaan dan ambisi, jika tidak terkendali, bisa saja berakhir menjadi sebuah tragedi.